Lebih enak mana nih menjalankan wishlist yang diwariskan atau mulai dari awal gitu? Halo sahabat coaching, balik lagi di YouTube channel Coaching for Business. Nah, saya Aulia yang akan menemani teman-teman untuk berbincang dengan Coach Adit. Yuk kita sapa Coach Adit. Ya, Halo Coach, halo Aulia. gimana kabarnya nih Coach? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini kita membahas topik mengenai lebih untung mana sih sebenarnya Coach kalau misalkan kita sebagai pebisnis nih Ya, lebih baik jadi pebisnis atau sebagai pewaris, itu lebih untung mana sih Coach sebenarnya, lebih enak mana juga? maksudnya bisnis yang diwariskan atau bisnis dari awal gitu kali maksudnya. Oh, Iya gimana? betul. Ya, ulang-ulang. Kalau misalkan perintis mungkin lebih ke kita mau merintis suatu bisnis, terus kalau misalkan kita sebagai pewaris mungkin meneruskan bisnis untuk dari keluarga mungkin ya Coach. Oh, jadi maksud pertanyaan kamu adalah lebih enak mana nih menjalankan wishlist yang diwariskan atau mulai dari awal gitu? Iya betul Coach. Oke. Lebih enak mana sih sebenarnya Coach, jadi Ah, pewaris atau sebagai perintis? Kan padahal itu ya. ada keuntungan dan ada Pastinya ya, keuntungan pasti atau ada keuntungan kekurangan. lebihan Iya lah gitu betul. ya. Jadi lebih enak mana nih, lebih menguntungkan mana? Lebih untung mana, lebih enak mana? Bisnis yang diwariskan atau merintis dari awal ya? Iya betul Ya Coach. jawaban saya sih tergantung sih. Tergantung ya. Jadi yang pertama ya jelas dulu bahwa dia punya orang tuanya punya bisnis nggak? Apakah sudah ada bisnis nggak orang tuanya? Ya kalau atau dari keluarganya ya kalau ada ya bisa diwariskan ke dia. Kalau nggak ada kan ya dia harus dari awal lagi kan, mulai dari awal ya. Iya betul Ya Coach. sehingga dia juga bisa mewariskan bisnis ke anaknya kan gitu. Ya taruhlah misalnya dia ada pilihan nih ya, dia punya pilihan, dia mau menjalankan bisnis keluarganya atau bisnis orang tuanya, ya karena orang tuanya juga punya bisnis, atau dia mau bikin bisnis baru kan gitu, Iya betul. dari nol ya, berdasarkan apa sih kemauannya dia. Dia harus pilih nih, mana yang menguntungkan, mana yang enggak gitu ya. Ya memang tergantung juga sih gitu ya, karena kan juga orang tua kan pasti berharap bahwa anaknya menjalankan bisnisnya ya, Iya betul Coach. gitu. Kalau enggak nanti dikutuk tuh. Gitu ya. Udah jadi Ya, film. ya dikutuknya maling kundang ya kalau Iya misalnya betul, jadi batu anaknya nggak nanti. mau. Ya, ya taruhlah kalau emang orang tua juga memberikan kebebasan gitu ya, memberikan kebebasan kepada anaknya, mereka mau nggak menjalankan bisnisnya dia atau diberi kebebasan untuk menjalankan bisnis sendiri gitu ya. Nah, itu kan berarti ini semua keputusan ada di tangan si anak. Berarti kan si anak ini harus mulai berpikir nih, apa sih plus minusnya ya gitu. Dia harus mempertimbangkan gitu ya. Oh iya betul. Nah, plusnya apa kalau misalnya bisnis yang dari keluarga atau dari yang orang tua? Pastinya kan bisnis itu sudah ada. Mm-mm. Dia udah nggak perlu bangun dari nol lagi. Dia nggak perlu capek-capek lagi bangun, tinggal dijalanin lagi, diteruskan gitu ya, tinggal meneruskannya kan Iya gitu ya. betul. Dan tentunya sudah ada duitnya, sudah ada cashnya gitu kan. Sudah ada cash yang sudah ada, Tinggal jadi melanjutkan. tinggal melanjutkan, nggak kerepotan lagi cari-cari modal gitu ya. Kemudian brandnya juga udah ada, produknya, kualitasnya, standarnya udah jelas gitu ya. Kemudian karyawan-karyawannya, timnya juga sudah ada tersedia gitu ya. Jadi dia tinggal melanjutkan gitu ya. Iya betul Coach. Tapi ada kekurangan juga kan gitu. Kekurangannya kalau bisnis dari keluarga apa? Ya bisa jadi itu bukan passionnya dia kan gitu. Mm-mm. Dia harus belajar untuk menemukan passionnya di bisnis baru ini gitu ya. Mungkin bisnis barunya adalah bisnis emas gitu ya, cuman dia passionnya berlian gitu ya. Mungkin beda gitu Iya ya, betul. beda passion gitu ya. Jadi mau nggak mau kalau dia mau memutuskan untuk meneruskan bisnis keluarga, ya dia harus pastikan dia juga punya passion di situ. Kalau nggak nanti jadi siksaan ya buat dia untuk menjalankan bisnis sehari-hari. Iya. Ya apa bedanya dong dengan kerja di perusahaan orang lain kalau misalnya sama-sama merasa terpaksa gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi dia juga harus bisa menikmati menjalankan ya, bisnisnya itu, bisnis orang tuanya gitu. Jadi ya tadi salah satu kekurangannya kalau passionnya beda gitu ya. Yang kekurangan yang lainnya ya karena nih bisnis sudah berjalan, jadi dia nggak bisa langsung dengan segera apa ya mengubahnya gitu kan. Nggak bisa dengan bebas untuk menyalurkan kreativitas dan inovasinya ke bisnis yang sudah ada ini. Karena bisa jadi penolakan gitu ya Iya betul. dari orang-orang di sana dan juga belum tentu cocok juga gitu ya. Jadi nggak bisa segera sesuai dengan kemauan dia, harus dijalankan sesuai dengan aturan dengan yang sudah Yang sudah berjalan ada ya. gitu ya. Kasihan gitu.
Kalau segera diubah atas semaunya, aturan-aturan segala macam diubah dengan segera, dengan cepat. Nah, itu kan bisa juga ada penolakan dari orang karyawannya juga ya. Cocok nggak nih sama mereka gitu ya. Hmm. Karena kan si karyawan ini mungkin sudah kebiasaan nyaman dengan dipimpin oleh ownernya atau orang tuanya itu. Nah, sekarang dengan dia gimana gitu kan. Ujuk-ujuk datang langsung langsung mimpin gitu kan. Iya Bisa betul jadi banget. karyawannya juga nggak nyaman, nggak suka. Hmm. Belum ada chemistry gitu Iya. kan. Oh iya Jadi iya. harus bisa bangun. Mungkin bukan jadi merintisnya bukan merintis bisnisnya tapi merintis membangun chemistry-nya gitu. Dengan orang-orang atau tim yang sudah ada di sana. Itu tadi Hmm. ya masih banyak sih kelebihan dan kekurangan yang lainnya. Cuman mungkin menurut saya kalau dari sisi bisnis yang dari orang tua tuh kayak gitu ya. Nah, kalau merintis sendiri apa nih kelebihannya? Kelebihannya ya ya karena bisnisnya yang dia pilih sendiri pasti sudah sesuai dengan passionnya ya. Lebih enak untuk menjalankannya Iya, gitu karena ya udah ada Coach ya? passionnya Iya. juga di situ. Mungkin dia juga sudah punya keahlian atau keterampilan di situ gitu ya untuk membangun produknya gitu ya. Kemudian juga dia bisa mencurahkan kreativitas dan inovasinya tanpa bergantung dengan orang lain gitu ya, tanpa ada penolakan-penolakan dari orang lain. Karena kan itu bisnisnya dia sendiri gitu ya. Jadi dia bebas Tanpa ada juga, tekanan tanpa ada gitu. tekanan. Dia bebas juga merekrut karyawan yang sesuai dengan kemauannya. Dia bisa bangun karyawan yang sesuai dengan ininya ya, bebas membangun karyawannya dengan sesuai dengan apa ya visinya dia gitu. Eh, Kekurangannya ya tentunya kalau bisnis dari nol butuh modal kan gitu. Iya betul, butuh Kalau butuh yang modal bisnisnya juga. sudah jalan kan dia udah nggak perlu modal yang Mhm. terlalu gimana ya. Kalau dari nol dia harus cari modal juga, dia harus ngumpulin modal sendiri, dia harus mikirin dari nol, dari mulai pemasarannya segala macam, harus harus bisa nembus marketnya segala macam itu dia harus pikirin Strategi sendiri, strategi mungkin ya? strategi dari nol lagi gitu ya. Dan juga apa kekurangan yang lain mungkin eh jadi dia kerja sendirian gitu ya, kerja sendirian nggak Betul ada yang betul. bantu ya, nggak belum ada karyawan gitu ya. Jadi masing-masing ada plus minusnya sih kalau menurut saya. Jadi kalau misalkan untuk bisnis sebagai pewaris nih, berarti gini Coach, kalau misalkan kelebihannya kita tinggal menjalankan atau meneruskan yang sudah ada, tapi kalau misalkan untuk kekurangannya itu ternyata kalau misalkan kurang pas dengan passion kita, itu Mm-mm. akan kesusahan atau Ya, kesulitan. Nah, kalau misalkan untuk sebagai perintis, ini plusnya kita sesuai passion kita, ya sesuai dengan kemampuan keahlian kita kita, juga. keahlian kita gitu. Nah, untuk kekurangannya mungkin kayak dari modal awalnya dulu, strategi untuk pemasarannya dan bagaimana cara untuk mencapai target Ya tersebut. harus berjuang lebih lebih dari awal, perjuangannya lebih keras lah gitu ya. Iya betul Mas. Mm-mm. Jadi untuk meminimalisir kekurangan-kekurangan tadi yang dia menjadi pewaris, dia menjadi perintis, itu gimana sih Coach caranya? Oke, kalau yang pewaris ya, kalau pewaris kan pasti kan nggak ujuk-ujuk besok kamu gantiin saya kan gitu enggak ya. Orang tuanya ya pasti dia udah ngomong sejak lama dong biasanya orang tuanya ya. Jadi nanti kalau saya bapaknya pensiun mungkin dia yang akan di apa ya dia ya, akan meneruskan. Berarti kan harus ya mungkin dari orang tuanya juga harus sejak awal-awal banget melibatkan si anak nih gitu ya Hmm. di bisnisnya. Jadi jangan ujuk-ujuk mereka langsung dipaksain gitu ya, tapi harus dilibatkan dulu gitu. Kalau misalnya anaknya sendiri yang proaktif untuk melibatkan diri bagus kan gitu ya, tapi dari orang tuanya. Jadi dia harus dimentor oleh orang tuanya gitu kan, Oh, iya. supaya bisa alih apa ya pengetahuan dan pengalaman dari bapaknya atau dari orang tuanya ini ke dia gitu ya. Dan saya rasa sih dia juga kalau memang dipekerjakan di situ juga bagus ya. Jadi nggak langsung jadi bos gitu ya, Tapi tapi dari juga bawah dulu. dari bawah dulu gitu ya. Dia ngerasain dulu nih di bawah tuh kayak gimana, masalah-masalahnya apa. Jadi kayak manajemen trainee juga ya. Jadi dia Hmm. di situ ditempatkan dalam berbagai tempat supaya dia bisa mengenal. Di situ juga dia nih si anak nih harus juga membangun chemistry ya dengan karyawan-karyawan yang sudah ada gitu ya. Jadi tidak berkesan kayak bos juga gitu ya, tapi bisa menjalin hubungan lah dengan baik ya. Karena ini penting nih gitu, supaya nanti ketika dia sudah di posisi atas dia mendapatkan support yang baik gitu ya dari timnya gitu. Jadi ya harus harus bisa melibatkan diri dari awal-awal gitu ya. Jadi nggak mendadak dia memegang itu langsung dapat posisi di atas gitu ya. Tanpa merasakan dan tanpa mengetahui apa yang menjadi
tantangan dan masalah yang atau apa ya, dinamika yang ada di bawahnya gitu kan. Dari situlah menurut saya bisa meminimalisir gitu ya. Kadang kan juga kalau dari awal dia sudah melibatkan diri, sudah belajar sedikit demi sedikit, ya mudah-mudahan sih passion-nya akan tumbuh ya di Iya, situ. betul. Jadi nggak dipaksain, nggak instan gitu. Nah jadi itu sih kalau yang pewaris ya gitu. Iya. Kalau yang merintis ya gimana minimalisir masalahnya ya sebetulnya sih lebih simpel sih. Ya belajar gitu. Ya dia harus Harus belajar belajar menjadi dari business awal. owner, harus cari mentor gitu ya. Harus cari mentor yang tepat, cari coach yang tepat gitu ya. Agar bisa membimbing dia, bisa mendampingi dia menjalankan bisnisnya gitu yang dari nol ini gitu kan. Karena kan dia nggak punya siapa-siapa ya yang untuk bisa membantu dia ya. Iya, Nggak ada betul, yang Coach. memotivasi, nggak ada yang bisa kasih saran gitu ya. Dia harus benar-benar ada teman yang bisa menjadi tempat bertukar pikiran. Dia harus mau belajar gitu ya. Ya sama sih yang merintis juga dia harus belajar ya di bisnis yang orang tuanya. Tapi di sini dia harus benar-benar belajar dari mulai semua hal ya, dari mulai marketingnya, produknya segala macam. Ya berani trial error gitu ya. Karena nih pasti kalau Hmm. merintis itu kan resikonya lebih besar ya. Iya, betul. Risiko gagalnya, risiko permasalahan yang muncul. Kalau bisnisnya sudah ada, risikonya sudah tinggal Tinggal diterus ya ini aja kan. cara Eee, ngatasinnya iya gimana. gitu. Tapi kalau ini kan bisa banyak kejutan-kejutan yang kalau merintis ya yang dari nol itu kan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang mungkin belum kepikiran gitu ya. Mmm. Belum tahu apa yang ke depannya nih gitu kan, masih masih blank gitu ya. Nah, iya, betul, Jadi Coach. harus, dia sendiri ya harus bisa memupuk apa ya, jiwa risk taking-nya, dia juga harus banyak belajar ya, harus punya mentor atau coach gitu menurut saya ya, agar bisa tadi kan kita bicara meminimalisir ya Iya. kekurangan-kekurangan yang bisa timbul yang dihadapi ya, bukan yang bisa timbul, kekurangan-kekurangan yang dihadapi dia kalau merintis bisnis sejak awal dari nol. Berarti kalau misalkan untuk, meminimalisir Ya, kekurangan-kekurangan yang ada di pewaris maupun yang diperintis, itu yang pertama kalau misalkan untuk yang pewaris, mungkin bisa, mengajak terlebih dahulu, si pewaris ini atau sebagai anaknya ini langsung terjun ke dalam, perusahaan atau bisnis dari orang tua tersebut. iya, Nah, untuk, perintis mungkin bisa, belajar terlebih dahulu, atau mencari mentor agar, eee, terencana dan terorganisir juga dirinya dalam mmm, membangun bisnis betul tersebut, betul gitu ya, betul. Coach, ya? Iya iya, itu ya walaupun ya kita nggak bisa menghilangkan 100% itu tadi ya, kekurangan gitu ya, tapi kan bisa lebih Minimalisir. diminimalisir lah gitu. Oke, teman-teman, semoga pembahasan kali ini dengan Coach Adit dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dalam membangun bisnis. Akhir kata, saya Aulia. Saya Aditya Mijaya, sampai Sampai jumpa. jumpa.